Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selina Dwi Usti dengan NIM 41525110004. Pada video ini saya akan menjelaskan flow atau alur pembuatan aplikasi penjualan yang saya kerjakan untuk soal pertanyaan ketiga UAS pemrograman berorientasi objek, mulai dari tahap analisis sampai aplikasi selesai diuji. Oke, di sini agenda pembahasan ada 6 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama itu gambaran umum SDLC yang saya gunakan. Kemudian yang kedua ada tahap analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada tahap perancangan atau arsitektur dan OOP-nya. Kemudian yang keempat ada tahap implementasi. Yang kelima ada tahap pengujian. Kemudian yang keenam kesimpulan. Oke, untuk pembahasan model pengembangan, di sini model SDLC-nya itu saya menggunakan model waterfall karena kebutuhan aplikasi ini sudah jelas ditentukan sejak awal sebagai tugas UAS, sehingga saya bisa mengerjakannya secara berurutan, yaitu mulai dari analisis, perancangan, implementasi, pengujian, sampai deployment atau demo. Modelnya sekuensial, satu tahap selesai dulu baru lanjut ke tahap berikutnya, dan setiap tahap saya dokumentasikan dengan jelas. Oke, tahap pertama adalah analisis kebutuhan. Hasilnya saya tuangkan di dokumen SLS pada soal pertanyaan kedua. Kebutuhan fungsionalnya ada 5, yaitu tambah, lihat, ubah, hapus produk, dan menghitung harga final sesuai jenis produknya. Kemudian kebutuhan non-fungsionalnya mencakup usability, yaitu tampilan harus responsif. Kemudian performance, respon halaman di bawah 2 detik. Lalu maintainability, karena kodenya mengikuti arsitektur MVC dan OOP. Kemudian portability, karena berjalan di atas JVM sehingga bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Kemudian yang terakhir ada reliability, data harus tetap konsisten selama aplikasi berjalan. Tahap kedua adalah perancangan. Saya merancang arsitektur MVC, yaitu model berisi kelas produk dan 2 turunannya. View berisi halaman list dan form dengan TinyLeaf dan Bootstrap. Lalu controller menjembatani keduanya. Di tahap ini juga saya rancang penerapan OOP-nya, yaitu enkapsulasi dengan field private, pewarisan lewat subclass extend product, abstraksi dengan abstrak kelas dan metode, serta polimorfisme di metode hitung harga final yang hasilnya berbeda tiap subclass. Semua rancangan ini saya buat sebelum masuk ke tahap coding atau program supaya strukturnya jelas dan tidak berantakan. Tahap ketiga adalah implementasi, yaitu proses codingannya sendiri. Saya menggunakan Java versi 21 dan Spring Boot 3.3 sebagai inti aplikasi, kemudian Spring Data GPA untuk akses database, TinyLeaf dan Bootstrap untuk tampilan, serta Hadoop Database sebagai database in memory untuk keperluan demo. Proses codingnya saya mulai dari membuat model atau entity, lalu repository dan service, baru terakhir controller dan tampilan view-nya. Di sini bisa dilihat untuk poin pertama itu struktur folder project di IDE-nya. Yang di sebelah kiri itu struktur project-nya, yang sebelah kanan itu struktur dependensinya. Nah, untuk poin 2 di sini halaman daftar produk berjalan di browser. Lalu di poin ketiga ada form tambah atau edit produk. Di sebelah kiri itu fitur tambahnya, di sebelah kanan itu fitur editnya. Lalu yang poin keempat itu konsol menunjukkan aplikasi berhasil start atau yang disebut started aplikasi penjualan application. Di capture di bawah ini sudah ada tulisan started aplikasi penjualan application. Tahap keempat adalah pengujian. Saya melakukan black box testing terhadap 5 skenario utama. Yang pertama, tambah produk, lalu lihat daftar produk, ubah produk, hapus produk, dan pengecekan hasil polimorfisme perhitungan harga antara produk elektronik dan fashion. Semua skenario ini saya uji secara manual langsung di aplikasi dan hasilnya semua lulus sesuai ekspektasi seperti yang terlihat di tabel ini. Oke, sebagai kesimpulan, seluruh flow pembuatan aplikasi penjualan ini berjalan sesuai tahapan SDLC Waterfall.
mulai dari analisis kebutuhan yang dituangkan di SRS, perancangan arsitektur MVC dan struktur OOP, implementasi menggunakan Spring Boot, sampai pengujian yang membuktikan seluruh fitur CRUD dan polimorfisme berjalan dengan benar. Demikian penjelasan flow pembuatan aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.